Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi olehnya, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Harapan kita mudah-mudahan kita bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pribadi yang sangat baik akhlaknya, sangat sempurna keimanannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibangkitkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak insyaallah di padang mahsyar. Ayolah wal akhwat, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Riyadhus Shalihin. Mohon maaf 2 minggu berturut-turut mungkin saya tidak masuk, dan ya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali bertemu pada malam hari ini. Dan kalau tidak salah kita terakhir di nomor 275. Sekarang kita masuk ke 276 kalau tidak salah ya. 276. Sekarang 275. Yang akan lagi ke 74. Oh iya kan? 275. Betul. Betul, oke. Okey, 275. Baik. Baik. Baik, 275. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar aw qala ghairahu, rawahu Muslim. Wa qawluhu yafraq huwa bi fathil ya'i wa iskanil fa wa fathir ra'i ma'nahu yubghid, yuqalu farikatil mar'atu zawjaha wa farikaha zawjuha bi kasrir ra'i yafraquha bi fathiha ay abghadaha wallahu a'lam. Artinya bahwasanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang mukmin lelaki itu membenci seorang mukmin perempuan, ya. Sebab jika ia tidak senang dari perangai wanita itu, satu perangai yang dia tidak sukai, tentunya ia suka perangai yang lainnya atau budi pekerti selain yang dibencinya itu. Au qala ghairahu. Muslim 63 hadis 1469. Yafraku dengan ya di fathah, fa disukun dan ra di fathah artinya membenci. Dalam bahasa Arab dikatakan wanita itu membenci dan suaminya juga membenci istrinya. Huruf ra di kasrah dalam fi'il madhi yafrik, ya. Sedangkan yafraku huruf ra-nya difathahkan dalam fi'il mudhari', maknanya sudah membenci dan sedang membenci, wallahu a'lam. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dan hadis ini berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya seorang muslim tidak patut untuk membenci seorang wanita muslimah, ya, ataupun tidak patut seorang lelaki membenci istrinya, ya, tidak patut seorang lelaki membenci istrinya. Karena mungkin saja memang manusia itu berbeda-beda. Yang namanya wanita, dan tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada wanita yang sempurna. Terkadang wanita itu mempunyai kelemahan, dan kita pun sebagai seorang lelaki mempunyai yang namanya kelemahan. Ketika kita tidak menyukai satu kelemahan yang dimiliki oleh seorang wanita, istri kita, mungkin kita akan menyukai perangai-perangai yang lainnya. Karena memang kita katakan bahwasanya tidak ada satupun seseorang itu yang sempurna sifatnya. Akhlaknya tidak ada, kecuali mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sendiri itu pernah juga mendapat komplain daripada istri-istrinya. Ya, apalagi istri-istri kita ataupun anak wanita kita yang tidak akan pernah selevel dengan para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai istri dengan berbagai macam karakter juga, ayyuhal ikhwah. Ya, begitu juga. Maka di sini di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, jangan sampai seorang lelaki hanya dikarenakan dia membenci adanya satu sifat yang dimiliki oleh seorang wanita yang dia tidak sukai, maka dia setelah itu membenci semuanya. Itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang adil di sini adalah hendaklah kita mencoba untuk membandingkan mana kebaikannya, mana keburukannya. Lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya, ya. Dan kita lihat mana yang lebih banyak dia lakukan, apakah keburukannya atau kebaikannya, ya. Dan mana yang mempunyai kesan yang lebih besar, apakah kebaikannya ataupun keburukannya. Ini adalah bagian daripada sebuah keadilan, ya. Ini adalah merupakan bagian daripada sebuah keadilan. Dan perlu kita ketahui ayyuhal ikhwah wal akhwat, dari dulu juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya manusia dengan laki-laki itu tidak akan pernah sama. Wa laysa lil walaysa dzakaru kal untha. Dan yang namanya laki-laki itu tidak akan pernah bisa sama dengan wanita. Wanita dengan laki-laki terdapat perbedaan-perbedaan. Karena disinilah akhirnya kita lihat mungkin ada sifat yang kita tidak suka daripada seorang wanita. Begitu juga wanita, mungkin dia akan membenci satu sifat yang dimiliki oleh seorang lelaki. Ya, karena tidak ada orang yang sempurna. Makanya kadang-kadang saya katakan, yang dinamakan dengan pernikahan itu bukan untuk mencari kesempurnaan, tetapi bagaimana kita bisa melengkapi satu dengan yang lainnya. Yang namanya pernikahan itu adalah bagaimana kita melengkapi satu dengan yang lainnya. Karena istri kita bukanlah bidadari, kita pun bukan malaikat yang tidak pernah salah. Ya, istri kita bukan bidadari, kita pun bukan malaikat yang tidak pernah salah. Ya. Kita punya kesalahan, istri kita juga punya kesalahan. Tetapi kita lihat bagaimana akhirnya kita menyikapi kesalahan-kesalahan daripada istri-istri tersebut. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat adil. Berbuat adil di sini artinya berbuat adil untuk melihat segala sesuatu dalam diri dan pribadi seorang istri. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang-orang yang adil. Adil di sini jangan sampai satu kesalahan kita langsung hukumi salah semua. Segala sesuatu yang dia lakukan semuanya salah. Ya, semuanya salah. Tetapi yang perlu untuk kita di sini lakukan adalah berbuat adil. Makanya di dalam Al-Quran, ya, lanjutan ayat tersebut dikatakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita kepada satu kaum, satu orang ini menjadikan kita tidak bisa berbuat adil. Tidak mungkin dia melakukan kesalahan terus-menerus dalam satu hari itu. Mungkin hari itu dia terlambat untuk menyiapkan kita misalnya makan pagi, sarapan misalnya kan. Wah, gara-gara terlambat sarapan itu sampai malam marah terus. Ini juga keterlaluan. Ya, sampai malam marah terus. Mungkin saja dia ketiduran, terlupa. Ya, makanya ini perlu untuk kita jadikan sebagai pembelajaran bahwasanya tidak ada orang yang sempurna. Ya, makanya itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya senantiasa mencoba untuk berbuat adil. Ya, mencoba untuk berbuat adil kepada semua orang, termasuk kepada istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah lihat bagaimana keadilan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membagi hari-harinya kepada istri-istrinya kan. Satu malam, begitu seterusnya bergilir. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam barulah di akhir hidupnya lebih banyak di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena memang istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat itu ridho untuk agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di rumahnya Aisyah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berkata, Aina akunu gadan, di mana saya besok, di mana saya besok. Dan istri-istrinya paham bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin berada di rumah istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga berlaku adil kepada semua orang, bahkan terhadap orang-orang yang tidak seakidah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Yahudi. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat tidak adil kepada orang Yahudi? Tidak.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berlaku adil kepada orang-orang yang tidak seakidah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempat mengatakan kepada ahli Khaybar, ya ma'syaral Yahud, wahai orang-orang Yahud, saya tahu kalian adalah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kalian telah membunuh nabi-nabi sebelum ini, ya, dan kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hal ini tidak menjadikan saya akhirnya berbuat zalim kepada kalian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku adil walaupun itu kepada orang-orang yang mungkin tidak seagama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, la yafraku mu'minun mu'minah. Jangan sampai seorang mukmin yang beriman membenci seorang wanita yang beriman hanya dikarenakan ada satu sifat karakter yang tidak disukai dari wanita tersebut. Mungkin dia tidak pandai dalam satu hal, tetapi mungkin dia akan lebih baik di hal yang lainnya. Ada yang mungkin bersih kalau dia menyapu, tetapi mungkin makanannya kurang enak. Ada yang makanannya enak, tetapi mungkin kurang bersih. Itu memang adalah merupakan sebuah hal yang harus kita terima, bahwasanya tidak ada manusia yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ini perlu dijadikan sebagai renungan untuk kita, ayolah khawal khawal, bahwa manusia tidak ada yang sempurna, mungkin saja ada kesalahan, tapi jangan sampai satu kesalahan itu menjadikan kita tidak hormat ataupun tidak mengikuti apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia melakukan satu kesalahan, maafkan. Melakukan satu kesalahan, maafkan. Begitu juga kalau seandainya kita mempunyai pembantu, orang, pembantu di rumah misalnya. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan, maafkan. Bahkan ada pernah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya pembantuku di rumah ini melakukan kesalahan, berapa kali dalam satu hari saya harus maafkan dia? Kata Nabi, 70 kali. Ya, 70 kali. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hadis yang kedua, ya, yang 276 itu adalah hadis agak panjang hadisnya ini. Wa an Amr bin al-Ahwas al-Jushami أنه سمع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أوان عندكم ليس تملكون منهن غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يؤتئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي وقال حديث صحيح حسن صحيح. Ada tambahannya sebenarnya. Ya, penjelasan daripada itu di dalam bahasa Arabnya dikatakan begini, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam awanin ay asirat jam'u aniyah. Saya lihat di sini tidak ada, dia langsung terjemahkan di dalam buku ini, bil ainil muhmalati wa hiyal asiratu wal anil asiru syabbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mar'ata fi dukhuliha tahta hukmi az-zawj bil asir wad darbul mubarrah wasyaqu syadid wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fala tabghu alaihinna sabila ay la tatlubu tariqan tahtajjuna bih alaihinna wa tu'dzunahunna bihi wallahu a'lam. Itu tambahannya ya. Di dalam bahasa Arab tetap ada saya lihat, tapi di sini dia langsung terjemahkan. Saya akan baca terjemahannya dari Amr al-Ahwas al-Jushami, bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada Haji Wada setelah beliau memuji Allah dan memberikan sanjungan kepadanya, serta setelah selesai memberi peringatan dan nasihat, beliau bersabda, ingatlah, berwasiatlah tentang kebaikan terhadap istri-istri kalian, karena mereka adalah tawanan kalian. Sedikit pun kamu tidak boleh berbuat kejam terhadap mereka, kecuali mereka telah nyata melakukan kejahatan. Jika mereka melakukan kejahatan, janganlah kamu menemani mereka ketika tidur, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai. Bila telah taat, janganlah kalian mencari-cari alasan untuk menyakitinya.
Ingatlah, sesungguhnya kalian mempunyai hak atas istri kalian, dan istri kalian pun juga mempunyai hak atas diri kalian. Hak kalian atas mereka yaitu, mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar kalian, dan tidak membolehkan orang yang tidak kalian sukai masuk ke dalam rumah kalian. Ingatlah, hak mereka atas kalian adalah kalian harus menggauli mereka dengan cara yang baik, terutama dalam memberi pakaian dan makanan. Rawahu Tirmizi. Awanin artinya tawanan. Kata ini adalah bentuk jamak dari aniyah dengan ain muhmalah. Maksudnya wanita yang tertawan. Al-ani artinya tawanan pria. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkiaskan wanita yang sudah menjadi istri itu seperti tawanan suaminya, karena wanita itu sudah masuk di bawah kekuasaan suaminya. Ad-darbul mubarrih yaitu yang sangat menyakitkan. Fala tabghu alaihinna sabila artinya janganlah engkau semua mencari-cari jalan untuk membuat-buat alasan hendak menyusahkan istri atau menyakiti mereka. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini adalah hadis yang ke-276 di mana al-muallif rahimahullah memasukkan ini dari hadis Amr bin al-Ahwas al-Juthami radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bahwasanya dia mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu khutbatul wada. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di khutbatul wada itu pada hari Arafah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu Hajjatul Wada dia datang ke Mekah itu pada hari Ahad. Hari Ahad tarikh 4 Zulhijjah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Mekah itu pada hari Ahad tarikh 4 Zulhijjah. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekah selama 4 hari kalau tidak salah. Jadi 4, 5, 6, 7, 8 Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Kamis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Mina untuk melakukan hari tarwiyah. Ya. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Mina untuk tarwiyah pada saat itu? Pada waktu duha. Ya. Pada waktu duha hari Kamis beliau ke Mina, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya dengan subuh di Mina, dan itu adalah hari tarwiyah. Kemudian setelah terbit matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju ke mana? Ke Arafah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat singgah di Namirah. Ya. Itu Namirah itu adalah sebuah tempat yang sangat terkenal, tapi perlu Anda ketahui, Namirah tidak masuk dalam Arafah. Ya, jangan sampai ada orang yang berdiam di situ menganggap dirinya wukuf kan? Hati-hati. Karena ini banyak orang yang ke Namirah tetapi dia tidak tahu bahwa dia sempadan memang ya, sempadan, tapi dia tidak tahu kalau Namirah itu bukanlah bagian daripada Arafah. Wallahu a'lam, tapi sekarang saya lihat dia sudah sebagiannya masuk ke dalam Arafah ya. Tetapi sebagiannya lagi masih bukan Arafah. Oke. Kemudian setelah matahari tergelincir ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan duha. Zuhur. Ya. Zuhur dengan asar di situ, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke tunggangannya. Kemudian setelah itu dia pergi ke Batnil Wadi namanya. Batnil Wadi itu ada sebuah lembah di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di situ ya, di bagian barat ya. Kemudian setelah itu dia berpindah ke bagian Syamal, utara ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di tempat tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam khutbah, dan salah satu isi daripada khutbah Arafah pada saat itu adalah apa? Istausu bin nisa'i khaira. Hendaklah saya wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada istri-istri kalian. Ini adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada suami-suami. Untuk berbuat baik kepada istri-istrinya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mempermisalkan istri-istri itu bagaikan tawanan untuk lelakinya, untuk suami-suaminya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innama hunna awanin indakum. Karena sesungguhnya istri-istri kalian itu bagaikan tawanan-tawanan. Tahu tawanan ya? Tawanan-tawanan untuk kalian. Ya. Jadi ayolah ikhwan, ketika seorang wanita menikah dengan seorang lelaki, maka berpindah ya ketaatannya yang dulunya kepada orang tuanya kepada siapa? Kepada suaminya, dan dialah yang memiliki istrinya pada saat itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan seperti itu, bahwa seorang wanita istri itu bagaikan tawanan untuk suaminya. Ya. Kemudian ayolah wal khawat,
Maka karena dia adalah tawanan, bukan berarti kita semena-mena terhadap mereka. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempermisalkan wanita dan istri-istri kita seperti tawanan, bukan berarti kita berhak untuk melakukan kezaliman terhadap mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjelaskan setelahnya, dia mengatakan apa? Ya, di dalam hadis ini dikatakan, "Laisa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalik." Fa'in fa'al maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk berbuat semena-mena, menzalimi mereka. Tidak ada hak bagi kita sama sekali untuk memukul mereka. Jangan sampai ada seorang lelaki itu ringan tangan, ya, sehingga dia memukul istrinya dengan pukulan yang sangat keras misalnya. Itu dilarang di dalam Islam. Tidak ada. Ya, tidak ada satupun hak untuk kita untuk memukul mereka, kecuali kalau memang jelas-jelas dia sudah melakukan yang namanya kejahatan yang nyata. Yang dimaksud dengan kejahatan yang nyata di sini menurut para ulama adalah isyanuz zauj. Ketika mereka tidak taat kepada suaminya, durhaka kepada suaminya. Dan ingat ayyuhal ikhwah wal akhwat, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah dan melihat yang namanya neraka, aktsaru ahliha perempuan. Bukan dikarenakan mereka kufur, tetapi sesungguhnya mereka yakfurnal ashira. Yakfurnal ashira artinya apa? Mereka durhaka kepada suami-suami mereka. Tetapi bukan berarti bahwa suami juga berhak untuk memperlakukan istrinya semena-mena. Tidak. Sama sekali tidak. Dan kalau seandainya pun istri-istri tersebut durhaka kepada suami-suami mereka, yang mana kedurhakaan ini adalah kedurhakaan yang juga sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau seandainya istri disuruh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan agama, itu tidak boleh diikuti itu. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama dia diperintahkan untuk sesuatu yang ma'ruf, disuruh misalnya sholat tepat waktu, ya, tapi dia tidak mau, ya ini artinya dia isyan, ya, keluar kemudian melakukan nusyuz misalnya, maka ini masuk dalam kategori az-zauj, ya, nusyuz zauj ataupun durhaka kepada suami. Dalam hak seperti ini, maka Al-Quran juga sudah memberikan kepada kita beberapa cara. Apa caranya? Yang pertama, faizuhun. Yang pertama, berikan kepada mereka nasihat-nasihat. Ya, nasihat. Kalau seandainya kita lihat ada nusyuz ataupun kedurhakaan datang daripada istri kita, tidak langsung dipukul, tidak, jangan dipukul. Kita tidak mempunyai hak untuk memukul dia. Yang pertama sekali adalah apa? Berikan nasihat. Kemudian kalau seandainya dengan nasihat itu sudah mau, apa yang kita lakukan? Stop. Sudah selesai. Tidak perlu diungkit lagi. Ya, tidak perlu diungkit. Oke? Kalau seandainya nasihat tidak menyelesaikan, diberi nasihat juga tidak mau, maka masuklah ke dalam tahap yang kedua. Apa tahap yang kedua itu? Fahjuruhunna fil madaji'. Fahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Pisah ranjang sementara waktu. Ya, pisah ranjang sementara waktu untuk memberikan kepada dia satu ta'dib, pendidikan, untuk memberikan pengajaran kepada dia bahwa apa yang dia lakukan itu tidak diridhoi oleh suaminya. Kalau seandainya itu juga tidak berlaku, artinya ini sudah diberikan nasihat tidak mempan, ya, tidak dengar, dipisah pun tidak juga, maka yang ketiga masuklah. Ini tahapan yang ketiga ini, fadribuhun. Boleh dipukul, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan darbin ghairi mubarrih. Apa artinya darbin ghairi mubarrih itu? Pukulan yang tidak berbekas. Bahkan ada ulama yang mengatakan kalau seandainya dia memukullah dengan satu jari. Pukul dengan satu jari itu
Hah? Itu yang dikatakan oleh ulama. Ya. Pukullah dengan 1 jari, tidak boleh 5 jari. 1 jari saja. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama. Makanya, tapi ayolah ikhwah, mohon maaf, kata-kata ini ataupun ayat ini kadang-kadang disalahpahami. Disalahpahaminya apa? Dianggapnya bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan kekerasan karena dia memerintahkan kepada suami untuk memukul istrinya. Kalau seandainya kita berhenti di ayat tersebut fadribuhun, memang kita tidak pernah paham bagaimana cara memukul. Padahal Nabi terangkan akhirnya di dalam hadis, darbun ghairi mubarrih, pukulan yang tidak berbekas. Ya, yang tidak memberikan bekas. Ya. Jangan sampai membekas sampai di pipi misalnya, itu sudah dilarang di dalam Islam. Darbun ghairu mubarrih, yang tidak memberikan bekas. Itu kata para ulama berkenaan dengan, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ulama mencontohkannya dengan 1 jari. Ya. Kalau seandainya itu juga tidak jalan, kalau itu sudah jalan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an juga dikatakan fa in ata'nakum fala tabghu alaihinna sabila. Kalau dia sudah taat setelah itu, ya jangan lagi mencari-cari kesalahannya. Jangan lagi mencari-cari kesalahannya. Tapi insya Allah laki-laki itu lebih cepat lupa dibandingkan wanita. Biasanya laki-laki lebih cepat lupa. Jadi, tapi ini memang yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian ayolah wal akhwat, di dalam hadis ini juga, tetapi kalau seandainya sudah 3 tahapan itu berlalu, tetap juga, itulah masuk dalam tahapan yang selanjutnya. Mungkin perceraian akan lebih baik. Tapi sebelum terjadi perceraian kan ada jalurnya juga. Ada apa namanya? Ada tahapannya juga. Tahapan yang pertamanya itu fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Yuridu islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Pertama sekali ambil 1 hakam. Hakam tahu ya? Apa namanya itu? Penengah lah, penengah. Penengah dari pihak lelaki dan penengah dari pihak wanita. Perempuan itu membicarakan mana baiknya. Kalau seandainya memang disatukan lebih baik, disatukan lebih baik. Tetapi kalau seandainya berpisah lebih baik, mungkin berpisah lebih baik. Itu akhirnya seperti itu. Dan ayolah wal akhwat, itulah tahapan di dalam Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menjelaskan seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa seorang istri itu mempunyai hak dan kewajiban. Ya, mempunyai hak dan kewajiban. Suami juga mempunyai hak dan kewajiban. Apa haknya suami dalam hal ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, lakum alaihinna alla yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hak kalian atas mereka, mereka tidak boleh memasukkan orang yang tidak kalian sukai ke dalam kamar kalian. Ya. Artinya apa? Jangan sampai dia memasukkan seseorang ke dalam kamarnya yang mana yang mana suami tidak suka orang tersebut. Ya, itu adalah hak suami. Kalau suami mengatakan saya tidak suka orang ini, maka istri tidak boleh memasukkan orang itu ke dalam rumahnya. Ya. Bahkan para ulama ada yang mengatakan sampai bersaudara pun kalau seandainya suami mengatakan saya tidak suka adik kamu, jangan suruh masuk. Ya. Atau saya tidak suka abang kamu, atau saya tidak suka kakak kamu. Mungkin karena dia melihat bahwasanya kalau seandainya ini semuanya masuk, mungkin ada pengaruh-pengaruh buruk yang masuk ke dalam istrinya, mungkin saja. Ya. Dan itu menjadi hak seorang, ya. Itu adalah hak seorang suami. Hak seorang suami. Bahkan ulama mengatakan ini sebenarnya bentuknya adalah kinayah. Kinayah itu majaz. Ya, majaz. Maksudnya orang seperti ini kalau seandainya memang dibenci oleh suami, jangan masukkan. Jangan masukkan. Jangan masukkan, jangan terima dia. Kalau seandainya memang tidak disukai oleh suaminya. Kemudian dikatakan dan janganlah kalian wala ya'zanna fi buyutikum liman takrahun, dan jangan memberikan izin untuk masuk ke dalam rumah orang-orang yang kalian tidak suka. Yang kalian tidak suka. Tidak boleh dan tidak diperbolehkan. Makanya seorang suami ketika misalnya mau pergi, dia pesan sama suami istrinya,
Jangan sekali-kali memasukkan lelaki yang bukan mahrammu dalam rumah misalnya kan. Itu harus ditaati oleh istri. Itu hak suaminya itu. Itu hak suaminya. Dan istri harus taat itu. Itu istri harus taat. Kemudian setelah itu Nabi SAW bukan hanya menjelaskan hak seorang lelaki, tetapi juga memberikan kewajiban kepada dia. Apa kewajibannya? Di sini dikatakan, ala wa haqquhunna 'alaikum an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Hak kalian, ya, hak mereka ataupun kewajiban kalian sebagai seorang suami adalah apa? Berbuat baik, memberikan kepada mereka yang terbaik dalam masalah apa? Fi kiswatihinna wa tu'amihinna. Pakaiannya dan makanannya. Dan ayyuhal ikhwah, inilah yang dinamakan dengan nafkah. Dan nafkah di dalam Islam itu bukan hanya pakaian dengan makanan. Tetapi lebih daripada itu, rumah juga menjadi tanggung jawab seorang suami. Makanya suami ini berat sebenarnya tanggung jawabnya. Dia yang harus menyiapkan makanan, dia harus menyiapkan pakaian, bahkan dia harus menyiapkan tempat tinggal untuk istrinya. Untuk istrinya. Ya. Maka dialah yang menjadi kepala rumah tangga di sini. Walaupun istrinya kaya. Ya. Walaupun istrinya kaya. Walaupun istrinya bekerja. Ya. Dan kalau seandainya istrinya bekerja, dan istrinya mendapatkan gaji, dia tidak berhak untuk mengambil gaji daripada istrinya. Ini perlu dipahami oleh suami. Kalau seandainya istri kita adalah orang yang kaya atau dia adalah seorang yang bekerja dan dia mendapatkan gaji dari pekerjaannya, ya, maka suami tidak mempunyai hak untuk mengambil gaji daripada istrinya walaupun 1 sen. Walaupun 1 sen. Semuanya adalah milik istri. Dan dia mempunyai kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada istrinya, walaupun dia lebih miskin daripada istrinya. Ya. Kalau seandainya ada yang berkata, bagaimana Ustaz, saya berikan dia nafkah, dia lebih kaya daripada saya? Bukan masalah dia lebih kaya daripada Anda, tapi Anda punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada dia. Kewajiban kita itu untuk memberikan nafkah kepada dia. Dan kalau seandainya kita tidak memberikan nafkah itu kepada dia dan dia melapor kepada hakim, hakim berhak untuk memisahkan. Misalnya saja dia mengatakan, ini lelaki saya tidak pernah kasih saya nafkah. Ya. Kalau dia kemudian dipanggil suaminya, kamu tidak pernah berikan dia nafkah? Iya, karena dia lebih kaya. Itu tidak bisa dijadikan alasan. Ya. Itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan. Karena memang itu menjadi kewajiban seorang lelaki. Menjadi kewajiban seorang lelaki. Tayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dialah yang menjadi kepala rumah tangga. Karena itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, seorang lelaki walau bagaimanapun juga dia perlu untuk bekerja. Ya. Walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, tetapi yang penting dia tetap bekerja. Ya. Dia tetap bekerja karena dia mempunyai kewajiban, dia mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya. Wallahu taala alam. Ya, wallahu taala alam. Baik. Selanjutnya ya wal khad. Hajjatul wada atau khutbatul wada ini sebenarnya bukan hanya berkenaan dengan masalah berbuat baik kepada istri, tetapi khutbah pada hajjatul wada ini mempunyai banyak sekali hal-hal yang berkenaan dengan syariat, ya. Salah satu yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan riba. Kan setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan. Setelah Nabi berwasiat untuk berbuat baik kepada wanita itu, Nabi itu melanjutkan khutbahnya. Khutbahnya yang dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satunya adalah berkenaan dengan riba. Dia mengatakan, ala wa inna ribal jahiliyati mawdu'un tahta qadami. Sesungguhnya riba jahiliyah itu adalah terinjak di bawah kakiku. Ya. Kenapa riba jahiliyah? Itu riba jahiliyah ayyuhal ikhwah wal akhwat. Dikatakan riba jahiliyah ini dikarenakan ada kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu meminjamkan uang kepada orang-orang. Jadi kalau seandainya ada orang yang mau pinjam uang, diberikan pinjaman. Oke.
Kamu mau pinjam berapa? Ini sekarang saya berikan pinjaman. Diberikan pinjaman kepada orang-orang fakir. Sampai kalau seandainya sudah tiba masanya, waktunya untuk membayar, dia datangi. Bayar atau tidak? Saya belum bisa bayar. Oke, kalau kamu tidak bisa bayar, kamu harus tambah. Kalau bisa bayar, cukup memberikan seperti yang kamu pinjam. Ya. Jadi ini dia berikan syarat. Kalau seandainya kamu tidak bisa bayar, ada tambahan. Kalau seandainya bisa bayar, cukup seperti yang kamu pinjam. Kalau dia pinjam 5.000 misalnya, dia sampai pada waktunya kan dia harus bayar, ya bayar 5.000. Kalau waktunya yang disepakati. Tetapi kalau waktu yang disepakati dia belum bisa bayar, ada tambahan. Itu sudah dianggap riba oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang hebatnya lagi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa awwalu ribal Abbas. Dan yang pertama kali riba ini yang saya hapuskan ini adalah ribanya Al-Abbas. Siapa Al-Abbas? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat bagaimana adilnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memandang keluarga. Kalau seandainya keluarganya bersalah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya Al-Abbas dulu melakukan seperti ini, dan itulah yang saya hapuskan. Ribanya Al-Abbas yang pertama kali, dan Al-Abbas ini adalah pakciknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pakciknya Rasulullah SAW, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan inilah yang pertama kali saya hapuskan. Karena Nabi akhirnya berbuat adil, tidak melihat oh ini keluarganya jangan dulu, tidak. Karena itulah ketika ada seseorang yang mencuri dari Bani Makhzum, ada seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri, kemudian kan ini Bani Makhzum ini termasuk orang-orang yang mulia lah di bangsa Arab ini, termasuk orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Sehingga akhirnya mereka mengatakan, ayo, ini kasihan juga, dia adalah orang-orang yang mulia ini. Orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat. Kalau dipotong tangannya kasihan. Ayo kita mintakan apa? Keringanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya mereka sepakat siapa kira-kira yang kita utus ini, agar dia bisa mintakan keringanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka terlihat siapa? Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini adalah anak daripada siapa? Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah dulunya adalah siapa? Hamba sahaya. Hamba sahayanya Khadijah, kemudian dihadiahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan awalnya dia dikatakan sebagai anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dinikahkan kepada siapa? Zainab. Ya, ini Zaid ini saya berikan satu clue ya. Zaid itu satu-satunya nama sahabat yang ada di dalam Al-Quran. Ya, falamma qada Zaidum minha watran zawajnaka. Abu Bakar tidak ada kan di situ. Namanya Zaid itu hanya ada di dalam Al-Quran, Zaid itu. Ya, Zaid itu. Zaid bin Harithah. Kemudian ketika dia lihat oh ada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini sangat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dianggap cucu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian akhirnya dia berkata, kamulah Zaid. Usama. Kamulah Usama, pergi kepada Nabi, mintakan keringanan kepada wanita ini. Datanglah Usama bin Zaid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memintakan keringanan kepada wanita tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Adakah engkau memintakan keringanan dalam hukum Allah? Ya, dalam hukum Allah. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam langsung berdiri dan dia berkhutbah di hadapan manusia. Kemudian dia berkata dengan perkataannya yang sangat hebat waktu itu. Dia mengatakan, ayyuhan nas, wahai manusia, innama ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya inilah yang menjadikan orang-orang sebelum kalian dihancurkan oleh Allah. Apa itu? Annahum kanu idza sadiqa fihimus syarif tarakuh. Orang-orang yang hebat, pejabat-pejabat kalau mencuri, tinggalkan. Tidak potong tangan. Diberikan keringanan, potong hukuman. Ya, masuk penjara pun kalau 10 tahun tiba-tiba 2 tahun sudah keluar. Nah, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Wa idza sarika fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had.
Kalau seandainya yang mencuri itu adalah orang-orang bawah, orang-orang miskin yang mencuri, mereka tegakkan yang namanya hukum. Pencuri ayam dihukum seberat-beratnya. Misalnya kan, aqama alaihimul had. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata, wa aimullah, demi Allah, kata Nabi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sariqat laqata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah, anak daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, saya pun akan memotong tangannya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan masalah hukum, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat seadil-adilnya. Yang jelasnya ya wal akhwat, khutbah pada waktu haji wada, khutbah yang sangat hebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalamnya berkenaan dengan hukum-hukum dalam Islam, syariat Islam, berkenaan dengan adab-adab di dalam Islam, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjelaskan juga berkenaan dengan apa yang berkenaan dengan syariat di dalam Islam. Wallahu taala alam. Ini adalah hal yang luar biasa, khutbah pada waktu Hajjatul Wada. Baik, ayyuhal ikhwah, kita lanjutkan. Wa an Muawiyah bin Haidah, wa an Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zawjati ahadina alayhi qala an tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasait wa la tadrib al-wajha wa la tuqabbih. Ini ada sedikit kesalahan ini ditulis di sini, ya. Di sini kan wala tuqabbah gitu kan. Di dalam bukunya. Yang benar itu wala tuqabbih. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Hadithun hasan rawahu Abu Daud wa qala ma'na la tuqabbih ay la taqul qabbahakillah. Jadi dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa hak istri atas suaminya? Hak istri atas suaminya, berarti ini kewajiban suami. Apa hak istri atas suaminya? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'imta. Kamu harus memberinya makan apabila kamu makan. Wa taksuha idza tasait, dan kamu harus memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. Wala tadribil wajha, jangan kamu memukul mukanya. Wala tuqabbih, dan tidak boleh menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait, dan janganlah engkau mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Ya. Abu Daud berkata, arti la tuqabbih, jangan menjelek-jelekkannya atau mengucapkan semoga Allah menjelekkan kamu, itu tidak boleh. Baik, kita ambil ya, hadis yang selanjutnya di situ adalah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisa'ihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik budi pekertinya, dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, hadis yang ke-277. Di sini al-muallif rahimahullah, Imam An-Nawawi memasukkannya dan beliau mengambilnya dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu. Ini Muawiyah bin Haidah adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hak seorang istri terhadap suaminya. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhal ikhwah, ketika mereka bertanya, mereka itu bertanya untuk mereka lakukan, amalkan, bukan hanya sekedar untuk tahu. Ya. Ini berbeda dengan orang sekarang. Orang sekarang banyak bertanya hanya untuk tahu, tidak untuk diamalkan. Yang mengamalkan pun biasanya sangat sedikit. Bertanyanya Masya Allah banyak, tapi untuk mengamalkannya sedikit. Ya. Karena mereka, mereka paham bahwasanya sebuah hukum apabila sudah diketahui oleh seseorang, maka itu akan menjadi hujjah bagi dia. Kalau dia tidak laksanakan. Kalau seandainya dia laksanakan, itu akan menjadi penolong bagi dia di hari kiamat. Tetapi kalau seandainya dia tahu tapi dia tidak laksanakan, itu malah akan menjadi akan membuatnya celaka di hari kiamat nanti. Dan ayolah ikhwah, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan betapa banyak sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari pertanyaan mereka turun ayat. Contohnya misalnya, yas'alunaka madza yunfikun di dalam surah Al-Baqarah 215. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apa yang mereka infakkan?
Wa yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan orang-orang yatim. Wa yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan wanita-wanita yang haid. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad berkenaan dengan bulan hilal, ya, hilal ya, bulan sabit namanya, bulan sabit. Ini semuanya ditanyakan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar apa? Agar mereka mengetahui hukum-hukum Allah, kemudian melaksanakan hukum-hukum tersebut untuk dirinya dan untuk keluarganya. Itulah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam hadis ini Muawiyah bin Haidah itu bertanya berkenaan dengan hak seorang wanita dari suaminya. Hak seorang wanita dari suaminya. Apa itu? An tut'imaha idza ta'imta wa taksuha idza tasait. Yang pertama, engkau berikan dia makan kalau kau mau makan dan memberikan kepada dia pakaian kalau kamu berpakaian. Artinya, jangan hanya memikirkan dirimu sendiri. Sudah makan sendiri. Di rumah istri mau makan terserah, tidak mau makan terserah. Jangan. Kalau seandainya kamu membeli pakaian, jangan pikirkan sendiri. Ya. Pikirkan juga istri kita. Karena dia adalah bagian dalam hidup kita yang perlu dan wajib untuk kita nafkahi. Bahkan ayyuhal wal akhwat, ada pendapat daripada Imam Abu Hanifah kalau tidak salah yang mengatakan kalau seandainya istri tidak memasakkan suami tidak berhak marah. Karena yang mempunyai kewajiban menyiapkan makan adalah suami. Ya, dalam hadis ini jelas dikatakan bahwasanya engkau yang memberikan makan kalau seandainya kamu makan. Tidak ada, istri tidak mempunyai kewajiban untuk menyiapkan itu. Makanya kalau seandainya ada istri yang menyiapkan makanan untuk suaminya, itu adalah bentuk ihsan seorang istri kepada suami. Jangan marah kalau tidak diberikan. Ini kalau kita mau menjelaskan dalam hadis ini. Ya, karena dia mempunyai kewajiban untuk menyiapkan itu semua siapa? Kalau kita kembali kepada hadis ini, itu semuanya kewajiban suami. Memberikan dia pakaian siapa? Suami. Memberikan dia makan siapa? Suami. Hah? Kalau suami tahu. Insyaallah. Kemudian ayyuhal wal akhwat, di sini juga dikatakan wala tadribil wajh. Jangan engkau memukul wajah. Kalau seandainya di hadis sebelumnya kita katakan bahwa seorang suami diperbolehkan untuk memukul istri, tapi pukulannya yang ghair mubarrih, ya, yang tidak berbekas. Ditambah lagi ini, jangan memukul di wajah. Jangan memukul di wajah. Sebenarnya bukan hanya kepada istri, kepada semua orang. Nabi SAW sudah menjelaskan itu. Wa idza darabtum fajtanibil wajh. Kalau seandainya kalian memukul, hindari memukul wajah. Kepada anak misalnya, anak ketika dia bersalah, jangan memukul bagian wajahnya. Karena wajah ini adalah bagian yang paling mulia di dalam diri seorang manusia. Ya. Ini jangan memukul yang namanya wajah. Ya. Dan kalau seandainya dia dipukul, itu bisa dia akan merasakan dihinakan dengan pukulan terhadap wajah tersebut. Ya. Mungkin memukul bagian kakinya. Ya, kalau bisa jangan dipukul. Ataupun memukulnya jangan sampai berbekas. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian la tuqabbih. Apa artinya la tuqabbih di sini? Para ulama jangan engkau menjelekkan. Para ulama itu mengatakan arti daripada la tuqabbih, janganlah seorang suami kata kepada istrinya, jelek kali kamu. Kamu jelek, itu tidak boleh. La tuqabbih. Nabi SAW yang mengatakan, jangan engkau mengatakan jelek. Ya. Ataupun kamu mendoakan, qabbahallahu wajhak. Semoga Allah menjelekkan wajahmu. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Dan ayyuhal ikhwah, larangan untuk untuk menjelekkan di sini bukan hanya berkenaan dengan anggota tubuh, tetapi juga berkenaan mungkin dengan silsilah dia, berkenaan dengan kampung dia, apa sih keturunan dia, kamu itu keturunan siapa sih, kamu orang apa kamu itu, dulunya kamu itu begini. Jangan, ini adalah menjelekkan dia. Ya.
Ini adalah semuanya menjelekkan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kadang-kadang kan ada yang seperti itu. Tahu diri, kamu dulu siapa? Kamu dulu itu hanya seorang jangan. Itu adalah larangan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semarah-marahnya seorang lelaki, jangan sampai dia katakan itu kepada istrinya. Dan adalah hal yang sangat jelek sekali kalau seandainya seorang lelaki berkata kepada istrinya, kamu jelek sekali, dia hina-hina istrinya, tetapi malam harinya dia mencampurinya. Ya kan? Itu hal yang sebagai seorang lelaki itu tidak jelas seperti itu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang itu. Kemudian ayyuhal ikhwah wal akhwat, dikatakan wala tahjur illa fil bait. Kalau seandainya engkau marah, kamu marah kepada istrimu dan kamu ingin untuk sementara memberikan dia pendidikan itu, ingin tidak mau bicara sama dia ya, jangan sampai engkau meninggalkan rumah. Jangan sampai engkau meninggalkan rumah. Engkau tetap berada di rumahmu walaupun engkau sudah marah kepada dia. Agar apa? Agar keadaan kalian itu tertutupi. Kalau seandainya kamu sudah keluar, orang sudah bertanya-tanya, ini kok sudah 1 hari tak pulang-pulang ini. Ya, pagi dia keluar, sampai pagi lagi tak pernah masuk rumah. Orang akan bertanya-tanya, ini kenapa ini? Apalagi kalau seandainya sampai bicarakan apa yang terjadi di rumah kepada orang lain. Lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Dan yang lebih dahsyatnya, kalau bukan hanya suaminya yang begitu, istrinya juga demikian. Ini tambah apa lagi namanya ini? Tambah parah. Tambah parah. Biasanya disinilah setan-setan berbisik. Sudahlah, tak perlu balik lagi nih. Setan-setan berbisik, buaya-buaya darat melihat. Ya, ini bahaya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan, kalau seandainya engkau memang lagi benci-bencian istilahnya kan, ya tetap aja lah di dalam rumah. Mungkin saja di dalam rumah itu pada akhirnya engkau akan berdamai. Engkau akan berdamai. Semuanya akan kembali seperti biasa lagi. Ini yang pertama. Sedangkan hadis yang kedua, ya ikhwal akhwat, adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Ini menunjukkan bahwa iman seseorang itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Dan inilah yang menjelaskan juga bahwa salah satu karakter iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Yazidu bit ta'ati wa yanqus bil ma'siyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Manusia tidak mempunyai iman yang semuanya sama. Ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Seolah-olah berada di hari kiamat. Setiap diterangkan kepada dia berkenaan dengan neraka, dia menangis. Ada yang seperti itu. Seolah-olah dia melihat neraka itu dia ada di hadapan matanya. Dia betul-betul takut. Dan ketika diterangkan berkenaan dengan surga, dia mempunyai ketenangan yang luar biasa. Dan dia beriman tidak ada sama sekali pun keraguan di dalam dirinya. Ini ada orang yang seperti itu. Ada yang keimanannya tipis. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin. Di antara manusia ini ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sangat tipis. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau seandainya dia dapatkan kebaikan, tenangnya bukan main. Tenang sekali. Kalau banyak uang, apa semuanya tenang. Tetapi kata Allah, wa in asabathu fitnatun qalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Tetapi kalau seandainya dia sudah mendapatkan musibah, goyang. Tidak tenang. Ya. Ini kerugian dunia dengan akhirat. Nabi SAW menjelaskan di sini, fa'akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang terbaik imannya, yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi SAW memerintahkan kita di dalam hal ini untuk senantiasa berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan akhlak itu ayyuhal ikhwah wal akhwat, itu terbagi-bagi.
Yang pertama ada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja akhlak kepada Allah? Pertama, Anda harus ridha dengan syariat yang Allah turunkan. Keridhaan itu yang menjadikan kita akhirnya tunduk dan patuh dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Merasa tenang dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Gembira dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan. Ridha dengan takdir Allah. Baik yang ditakdirkan itu adalah sesuatu yang tidak baik ataupun yang ditakdirkan itu adalah sesuatu yang baik. Dia senantiasa berdoa kepada Allah, ya Rabb, kulla syai' min indik. Ya Allah, semua ini berasal darimu ya Allah. Saya ridha karena engkau adalah Tuhanku, engkau adalah Rabbku. Kalau seandainya engkau memberikan kepadaku apa yang menjadikan aku gembira, syakart, saya bersyukur. Tetapi kalau seandainya engkau memberikan sesuatu yang mungkin tidak menjadikan hatiku suka, saya ridho dan bersabar dengan itu. Jadi ini adalah bentuk akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak kita kepada manusia jelas. Memberikan ketenangan kepada mereka, mencegah mereka dari berbagai macam keburukan. Ini adalah merupakan bentuk akhlak seseorang terhadap orang lain. Ya. Memberikan apa yang terbaik untuk orang lain, menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak baik untuk mereka. Kemudian ayolah wal akhwat, ada juga akhlak terhadap diri sendiri, sabar, takwa. Ini masuk dalam kategori akhlak terhadap pribadi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhiri hadis di atas dengan kata-kata khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Dan jangan sampai ya kita masuk dalam kategori, karena ini ada orang seperti itu. Oh, kepada orang lain Masya Allah lembutnya bukan main, kepada orang lain baiknya bukan main, suaranya lembut ketika berbicara dengan orang lain. Sampai ke rumah seperti singa, mengaum tiap saat. Jangan seperti itu. Jadi kita harus memang dengan orang lain kita baik, dengan istri kita jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Kenapa? Karena istri kita ini adalah orang yang bersama dengan kita siang dan malam. Siang dan malam. Kalau seandainya kita bersedih, saya kira istri kita juga bersedih. Ada kira-kira yang suaminya sedih, istrinya gembira? Tidak kan? Kalau istri yang baik itu, suaminya bersedih, dia ikut bersedih. Ataupun sebaliknya, istrinya sedih, suaminya juga harus ikut sedih. Ya. Kalau seandainya dia tertimpa sesuatu, maka yang lainnya juga ikut merasakan. Inilah yang namanya kehidupan rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia gembira, dia ikut gembira. Ya. Inilah cara muamalah kita terhadap orang-orang yang ada bersama kita, yaitu kepada istri kita dengan anak-anak kita. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang mempunyai keimanan yang sempurna dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang terbaik kepada istri-istri kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena itu menjadi kewajiban bagi kita insyaallah. Syukran jazakumullahu khairan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.